Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Evidence-Based Medicine, pertemuan ke-6 tentang Systematic Review dan Meta-Analisis bersama saya, Apoteker Cynthia. Referensi yang bisa teman-teman baca yang pertama dari Strauss, judulnya Evidence-Based Medicine, How to Practice and Teach EBM 5th Edition. Dari Prof. Utari, Evidence-Based Medicine untuk Farmasi. Dari Sastro Asmoro, Menelusur Asas dan Kaidah Evidence-Based Medicine, buku kajian mandiri. Dan dari Siswanto dengan judul Systematic Review sebagai metode penelitian untuk mensintesis hasil-hasil penelitian sebuah pengantar. Outline yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ada dua. Yang pertama, Systematic Review, yang kedua, Meta-Analisis. Baik, kita bahas dulu tentang Systematic Review ya. Memang pada pertemuan kali ini kalian memang tidak diminta untuk melakukan Systematic Review maupun Meta-Analisis ya, tapi diharapkan kalian paham ya apa itu Systematic Review dan apa itu Meta-Analisis. Jadi nanti ketika kalian mencari artikel dan menemukan judul terkait Systematic Review maupun Meta-Analisis, kalian paham ya itu gambarannya itu kira-kira Systematic Review itu seperti apa ya. Penelitian tunggal ya atau penelitian individu ya tidaklah cukup untuk memberikan asupan bagi perbaikan kebijakan, terutama pada pemegang kebijakan atau penentu kebijakan seperti pemerintah. Agar hasil-hasil penelitian kesehatan dapat dimanfaatkan untuk masukan kebijakan, maka sintesis beberapa hasil penelitian dan pengemasan hasil penelitian dalam format actionable message merupakan metodologi penting yang harus dikuasai oleh peneliti. Dengan melakukan sintesis hasil-hasil penelitian yang sudah ada ya, melalui pendekatan systematic review dan menyajikannya dalam bentuk actionable message seperti policy brief and policy paper, maka fakta yang lebih komprehensif dan berimbang dapat disuguhkan kepada penentu kebijakan. Systematic review mencakup teknik kuantitatif atau disebut dengan meta-analisis dan teknik kualitatif disebut metasintesis. Namun, systematic review harus dibedakan dengan review yang tidak sistematis atau traditional review. Baik systematic review kuantitatif maupun kualitatif mempunyai tahapan yang runut dan sistematis, sebagaimana tahapan pada metodologi riset secara umum. Pendekatan kuantitatif sering disebut dengan meta-analisis, sedangkan pendekatan kualitatif disebut dengan metasintesis ya. Kalau kuantitatif maka dia berhubungan dengan angka ya. Kalau kualitatif dia tidak dengan angka ya hasilnya. Kemudian ini adalah perbedaan systematic review dan traditional review menurut Perry and Hammond tahun 2002 ya. Yang pertama, systematic review menggunakan pendekatan metodologi ilmiah untuk merangkum hasil penelitian, sedangkan traditional review tidak menggunakan pendekatan metodologi ilmiah, tergantung dari keinginan penulisnya. Yang kedua, systematic review melibatkan tim peneliti, ya terdiri dari beberapa peneliti, sedangkan traditional review dikerjakan oleh seorang peneliti atau penulis, biasanya oleh seorang ahli. Kemudian systematic review yang ketiga menggunakan protokol penelitian, sedangkan traditional review tidak menggunakan protokol penelitian ya. Mulai dari pendahuluan ya, tinjauan pustaka, metodologi dan seterusnya. Kemudian yang keempat, systematic review pencarian hasil penelitian dan artikelnya dikerjakan secara sistematis ya, melalui database dan dengan kata kunci yang sudah ditetapkan dan seterusnya. Sedangkan traditional review pencarian bukti-bukti dan artikel tidak dikerjakan secara sistematis. Kemudian yang kelima, systematic review ada kriteria yang jelas artikel mana yang akan dimasukkan. Bahkan sudah ditetapkan ya kriteria inklusinya apa, eksklusinya apa, jenis penelitian yang diinginkan
bagaimana metode penelitiannya, bagaimana karakteristiknya, dan seterusnya ya. Sedangkan pada traditional review tidak ada kriteria yang jelas terkait artikel mana yang akan dimasukkan. Kemudian systematic review meminimalisir bias atau perancu ya, sedangkan traditional review itu mengandung bias. Kemudian systematic review bisa direplikasi, sedangkan traditional review tidak bisa direplikasi. Kemudian systematic review, sintesis hasilnya bisa dilakukan dengan meta-analisis atau meta-sintesis. Untuk yang traditional review, sintesisnya hanya secara naratif saja. Pada pengertiannya, menurut pengertiannya, systematic review adalah suatu metode penelitian untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian si peneliti ya. Ini menurut Kitchenham 2004 ya. Jadi systematic review ini kumpulan dari berbagai hasil penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitiannya. Studi sendiri atau individual study atau penelitian tunggal ya, merupakan bentuk studi primer atau primary study, yang mana dia penelitinya langsung mengambil datanya secara langsung gitu ya. Sedangkan systematic review adalah studi sekunder atau secondary study, karena dia tidak melakukan penelitiannya secara langsung, tidak mengambil datanya secara langsung. Systematic review akan sangat bermanfaat untuk melakukan sintesis dari berbagai hasil penelitian yang relevan, sehingga fakta yang disajikan kepada penentu kebijakan menjadi lebih komprehensif dan berimbang. Nah, tadi ya salah satu ciri dari systematic review itu adalah urut dan sintesis. Nah, berikut adalah urutan proses penelitian systematic review menurut Perry and Hammond 2002. Yang pertama, identifikasi pertanyaan penelitiannya apa, pertanyaan klinisnya apa ya. Tujuannya adalah melakukan transformasi masalah kesehatan yang menjadi pertanyaan penelitian. Kemudian yang kedua, mengembangkan protokol penelitian systematic review ya. Tujuannya adalah memberikan penuntun dalam melakukan systematic review ya, supaya jelas ya tahapannya. Kemudian yang ketiga, menetapkan lokasi database hasil penelitian sebagai wilayah pencarian. Apakah di Medline, apakah di PubMed, apakah di Embase, apakah ketiganya atau dengan database lainnya ya. Tujuannya adalah memberikan batasan wilayah pencarian terhadap hasil penelitian yang relevan. Kemudian tahap yang keempat, seleksi hasil-hasil penelitian yang relevan. Tujuannya adalah mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian ya, karena kan begitu kita menuliskan keyword pada database-nya, maka akan muncul semua penelitian yang berhubungan dengan keyword tadi ya. Kemudian yang kelima, pilih hasil penelitian yang berkualitas. Dari sekian banyak artikel yang muncul pada database ya, kita pilih yang sesuai dengan penelitian kita, pilih yang berkualitas sesuai dengan level of evidence base-nya, apakah level 1, 2, 3, 4 sampai 5 dengan grade A, B, C dan D ya, dipilih yang paling berkualitas. Tujuannya melakukan eksklusi dan inklusi terhadap penelitian yang akan dimasukkan dalam systematic review berdasarkan kualitasnya. Kemudian langkah ke-6 adalah ekstraksi data dari studi individual. Tujuannya melakukan ekstraksi data dari studi individual untuk mendapatkan temuan pentingnya apa ya. Kemudian yang ketujuh, sintesis hasil dengan metode meta-analisis kalau memungkinkan ya, misalkan datanya berupa angka, atau dengan metode naratif bila tidak memungkinkan ya, data sintesisnya bukan berupa angka. Tujuannya melakukan sintesis hasil dengan teknik meta-analisis berupa forest plot atau teknik naratif berupa meta-analisis. Kemudian yang terakhir ya, dengan penyajian hasil. Tujuannya menuliskan hasil penelitian dengan dokumen laporan hasil systematic review ya, untuk memudahkan pembaca
membaca hasil dari systematic review yang sudah dibuat ya, bahkan untuk tahu bagaimana untuk menentukan kebijakan selanjutnya terkait dengan hasil systematic review yang sudah dibuat. Kemudian beberapa poin yang perlu ditelaah dalam menilai suatu systematic review. Yang pertama, evaluasi adanya bias ya, adanya faktor perancu. Kemudian metode yang digunakan itu metode apa, desainnya bagaimana, dan generalisasinya ya. Apakah misalkan dia populasinya dan sampelnya ya, sampelnya itu bukan total sampling. Jadi populasi itu bukan semua populasi itu sampelnya, tapi dia menggunakan sampling. Jadi sebagian dari populasi yang menjadi sampelnya. Nah, ketika hasil penelitiannya sudah keluar gitu, sudah ada, apakah hasil itu tadi bisa digeneralisasikan ke dalam populasi, atau apakah hasil tadi bisa menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya. Kemudian apakah jelas pertanyaan yang relevan secara klinis. Kemudian apakah eligibility kriteria ditetapkan dan sesuai ya. Perhatikan kriteria inklusi dan eksklusinya ya. Apakah sudah tepat atau alasan pemilihannya apa? Apakah pencarian detail dan mendalam? Apakah kritisi dilakukan lebih dari satu orang? Karena kan tadi secara systematic review dikerjakan oleh beberapa tim peneliti ya. Kemudian apakah sintesis data dijelaskan ya, apakah dia menggunakan meta analisis atau dia menggunakan secara naratif ya, atau meta sintesis. Apakah kesimpulannya jelas dan menggambarkan buktinya ya, sesuai dengan terjawab gitu ya, apakah terjawab pertanyaan klinisnya tadi. Kemudian apakah pendanaan disampaikan dan potensial konflik of interest dapat diminimalkan ya, apalagi untuk jurnal-jurnal yang bereputasi, mereka akan meminta peneliti ya menjelaskan bahwa memang artikel itu bebas dari konflik of interest, bebas dari kepentingan gitu ya. Kemudian ini adalah contoh artikel dengan metode systematic review ya. Dari judulnya saja sudah dijelaskan ya bahwa ini systematic review ya. Judulnya Antibiotic Dispensation Without a Prescription Worldwide, a Systematic Review. Jadi ini dari judulnya dia ingin mengetahui ya dispensing antibiotik tanpa resep di dunia ya. Kemudian ini dia dipublish pada tahun 2020 ya. Nah, kalau kita perhatikan pada abstrak ya, disampaikan bahwa dia mengambil dari database Medline, PubMed, dan Embase ya, database yang dia gunakan. Kemudian dia mencari ya dan mengidentifikasi penelitian yang melaporkan dispensing tanpa resep pada antibiotik di farmasi komunitas atau di apotek yang menjual obat untuk penggunaan pada manusia ya. Kemudian dia menggunakan metodenya adalah interview atau dengan menggunakan kuesioner. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan dia menggunakan metode observational study atau non-eksperimental ya. Maka systematic review dengan observational study kemungkinannya ini adalah cross-sectional, dia masuk level of evidence yang keberapa ya. Karena kalau systematic review level 1A itu pada systematic review yang menggunakan RCT ya. Di sini juga dijelaskan bahwa ada 4.683 penelitian yang dia dapatkan ya, di mana ada 85-nya yang diinkludkan dalam penelitiannya ya. Baik. Jadi ini nanti bisa menjadi gambaran terkait dengan systematic artikelnya gitu ya, apakah dia masuk level yang keberapa. Kemudian kita lanjutkan dengan meta-analisis. Pada prinsipnya, systematic review adalah metode penelitian yang merangkum hasil-hasil penelitian primer untuk menyajikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang.
Sementara itu, meta-analisis adalah salah satu cara untuk melakukan sintesa hasil secara statistik, yaitu disebut dengan teknik kuantitatif, ya, datanya nanti berupa angka. Kemudian cara lain untuk melakukan sintesis hasil adalah teknik naratif atau teknik kualitatif yang berupa narasi tanpa angka. Dengan kata lain, meta-analisis adalah bagian dari metode systematic review dengan pendekatan kuantitatif, ya. Jadi systematic review tadi mengumpulkan artikel penelitian dari berbagai peneliti yang sesuai dengan pertanyaan klinis yang diajukan, ya, untuk menjawab pertanyaan klinis berbasis bukti tadi. Kemudian hasilnya dianalisis, ya, disintesa menggunakan meta-analisis jika datanya berupa data kuantitatif. Meta-analisis merupakan suatu teknik statistika untuk menggabungkan hasil dua atau lebih penelitian sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif, ya. Apalagi systematic review itu kan kumpulan dari lebih dari satu artikel, ya. Kemudian meta-analisis pengertiannya adalah suatu systematic review yang dilakukan analisis atau perhitungan statistik untuk mendapatkan satu hasil gabungan atau pooled result. Saat ini meta-analisis paling banyak digunakan untuk uji klinis. Karena uji klinis desainnya lebih baku dan memberikan bukti hubungan kausal yang paling kuat. Meta-analisis juga dapat dilakukan terhadap studi observasional, contohnya pada contoh systematic review tadi yang sudah kita bahas terkait dengan antibiotik tanpa resep. Systematic review tadi, ya, itu kan dia metodenya dengan menggunakan interview atau kuesioner, ya, maka dia termasuk dalam studi observasional. Tetapi studi observasional ini akan mengundang lebih banyak masalah baik dalam metodologi maupun perangkat statistika yang digunakan, karena bias lebih mengancam pada studi observasional daripada uji klinis seperti contohnya adalah yang uji klinisnya adalah yang RCT, ya, Randomized Control Trial. Dilihat pada prosesnya, meta-analisis merupakan suatu studi observasional retrospektif, ya, karena dia tadi, ya, mengobservasi, ya, tidak melakukan intervensi. Kemudian juga dia retrospektif karena datanya data yang sudah ada, ya. Kemudian dalam arti peneliti membuat rekapitulasi fakta tanpa melakukan manipulasi eksperimental, ya, maksudnya tanpa melakukan intervensi kepada subjek penelitian, karena memang subjek penelitiannya ini adalah artikel atau laporan penelitian original yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan, ya. Langkah-langkah meta-analisis kuantitatif adalah sebagai berikut, ya, menurut Perry and Hammond 2002. Yang pertama, identifikasi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian meta-analisis. Kemudian yang kedua, mengembangkan protokol penelitian meta-analisis. Yang ketiga, menetapkan lokasi atau database hasil penelitian sebagai wilayah pencarian, misalnya pada Medline atau PubMed dan sebagainya. Yang keempat, seleksi hasil-hasil penelitian yang relevan. Kemudian pilih hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Yang keenam, ekstraksi data dari studi individual. Kemudian yang ketujuh, sintesis hasil-hasil penelitian dengan metode meta-analisis. Dapat berupa funnel plot atau forest plot. Kemudian yang kedelapan, penyajian hasil penelitian dalam laporan penelitian hasil meta-analisis. Data-data penting yang dicatat dari hasil penelitian yang dirangkum antara lain yang pertama, variabel bebas dan variabel terikat beserta definisi konseptual dan definisi operasionalnya. Kemudian yang kedua, variabel metodologi, misalnya jenis penelitiannya apa, cara pengambilan sampelnya bagaimana, termasuk dengan jika dia menggunakan sampling, teknik samplingnya apa. Kemudian statistik yang digunakan dalam analisis, jenis instrumennya, kalau misalkan dia observasional, apakah dia menggunakan kuesioner, jika menggunakan kuesioner, kuesionernya itu dibuat oleh siapa, kemudian apakah kuesionernya itu sudah
nama kuesionernya apa, dibuat oleh siapa, dan apakah kuesionernya itu sudah divalidasi atau belum. Kemudian yang kedua, jika misalkan dia eksperimental, maka alat apa yang digunakan pada penelitian tersebut dan karakteristiknya. Laporan meta-analisis diawali dengan pendahuluan, mengapa meta-analisis diperlukan, kemudian penjelasan bagaimana studi dilakukan, bagaimana strategi pencarian artikelnya, kata kunci yang digunakan atau keywordnya pada pencarian di database ya, kemudian database apa saja yang dikunjungi, kemudian kriteria inklusi dan eksklusinya apa saja, kemudian pembatasan bahasanya apakah hanya yang berbahasa Inggris saja, kemudian tahun penerbitan. Biasanya tahun penerbitan ini diambil yang paling up to date, misalkan artikel 5 tahun terakhir atau artikel 10 tahun terakhir dan sebagainya. Kemudian hasil meta-analisis dilaporkan secara naratif dan hampir selalu disertai dengan gambar yang disebut dengan forest plot atau tadi funnel plot ya. Ini adalah contoh artikel dengan menggunakan meta-analisis ya. Di judulnya saya sudah dijelaskannya bahwa ini meta-analisis. Judulnya A Meta-Analysis of Cognitive Impairment and Decline Associated with Adjuvant Chemotherapy in Women with Breast Cancer ya. Oke, di sini dijelaskan bahwa dia mendapatkan 27 hasil penelitian, yang mana 14 penelitian cross-seksional dan 8 penelitian yang gabungan antara cross-seksional dan prospektif. Prospektif itu yang penelitian yang diikuti ke depan ya. Di sini dijelaskan bahwa dia menggunakan prospektif longitudinal ya. Kemudian ada 5 penelitian yang prospektif longitudinal saja ya. Kemudian ada 1562 pasien kanker payudara ya yang di kemoterapi, di mana ada 2799 yang merupakan kontrol ya, kelompok kontrol ya. Baik, di sini sudah dijelaskan juga ya efek size-nya apa ya. Dan cuman di sini di abstraknya tidak dijelaskan dia mengambil dari database mana saja ya. Kemungkinan ada di isi dari naskahnya. Ini kan hanya abstrak ya. Jadi memang hanya ringkasan. Nanti silahkan dilihat pada artikel secara keseluruhan ya. Mestinya dia jelaskan mengambilnya dari database mana saja ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan singkat ya terkait systematic review dan meta-analisis. Memang kalian tidak diminta untuk melakukan systematic review ataupun meta-analisis. Hanya saja kalian tahu ya systematic review itu apa dan meta-analisis itu apa, karena nanti ketika kalian akan mempelajari IBM ya, atau ketika akan melakukan evidence-based medicine ya, menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan evidence-based medicine, maka kalian akan mencari artikel-artikel yang level of evidence-nya tinggi. Yang mana yang level of evidence-nya tinggi itu adalah yang systematic review, yang RCT. Maka kalian harus mengenal dulu ya, setidaknya mengenal apa itu systematic review dan meta-analisis. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di Google Classroom atau di channel YouTube Kelas Cynthia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.